Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang kakak. Ya enggak. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya kita hadir yaitu dalam rangka tatap maya di rencana tindak lanjut RTL ya, program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Kakak, hari ini waktunya durasinya 1 JP ya, singkat ya. Kakak nantinya kakak membuat sebuah bukti karya ya terkait dengan rencana tindak lanjut RTL. Baik kakak, sebelumnya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Ya mudah-mudahan dengan kita berdoa kita diberikan ketenangan, kemudian bisa menyerap apa yang saya sampaikan pada siang hari ini. Baik kakak, kita lanjut ya. Sini kakak tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus ya. Kita belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Lanjut, kita sudah berdoa, kemudian kesepakatan bersama seperti biasa menyalakan kamera. Apabila tidak ada gangguan sinyal, kakak wajib untuk menyalakan kamera. Kemudian mematikan mikrofon ketika ada yang berbicara, kemudian hadir seutuhnya dari awal sampai akhir, kemudian menghargai waktu bersama, memaksimal fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, refleksi ya, pembelajaran modul 3. Yang kedua, memahami penugasan rencana tindak lanjut ya Kak ya. Ini adalah tujuan dari sesi kali ini. Kemudian agendanya kita sesi ini pertama adalah pendahuluan, kesiapan belajar, menyampaikan tujuan, komitmen bersama 5 menit. Kemudian refleksi 10 menit. Kemudian penyampaian RTL, yaitu pengantar tugas RTL, penilaian, kemudian lini masa 20 menit. Kemudian dialog, diskusi, tanya jawab, RTL 7 menit, dan penutup. Kita lanjut di pendahuluan. Kira-kira kakak persiapan belajar ini level berapa kakak? Level 1 atau 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Silakan ditulis di kolom chat Kak untuk kesiapan belajar kakak. Levelnya level berapa ini untuk kesiapan belajar pada siang hari ini? Silakan kakak ditulis di kolom chat. Silakan Kak untuk ditulis di kolom chat. Saya lihat ya kakak untuk kesiapan belajarnya pada siang hari ini. Levelnya level berapa? Silakan ditulis di kolom chat ya Kak ya, untuk mengetahui ya kesiapan kakak pada saat belajar pada siang hari ini. Silakan ditulis Kak, levelnya berapa? Silakan kakak untuk menulis ya kesiapan belajar. Kak Desi level 6 ya, mungkin sedikit kecapean ya, udah pulang ngajar atau memang kondisi ngantuk. Kak Rosida level 6 juga. Nggak ada yang level 10 ini. Kalau level 10 berarti siap banget. Level 6 juga ya kan. Kesiapan Kak Dimas level 8 ya, berarti siap ini kan. Siap untuk menerima materi ya tentang terkait persiapan RTL. Kak Previ level 7. Silakan kakak yang belum nulis, silakan ditulis untuk levelnya terkait dengan kesiapan belajar. Yang lainnya belum ini ya, belum nulis ya. Kak Yusuf ya, Kak Yusuf level 6 ya. Silakan yang lain yang belum nulis, silakan nulis. Baik kakak, kita lanjutkan lagi ya pembelajaran kita. Next lagi, ini tujuan pembelajaran
tujuan pembelajaran, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut RPL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, ini masa dengan baik dan benar. Jelas Kak ya? Jadi pada tujuan pembelajaran hari ini adalah kakak nanti membuat rencana tindak lanjut ya, terkait dengan perencanaan berbasis proyek. Nah, arahnya ini nanti sebagai bukti karya kakak ya, untuk membuat sebuah program yang ada di sekolahan buat sekolahan kita masing-masing. Nah, next lagi, refleksi awal di sini. Yang pertama, mengingatkan kembali pembelajaran berbasis proyek ya Kak ya. Lagi, bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Silakan kakak untuk raise hand untuk menyampaikan ya, bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Kira-kira menurut kakak ya, terkait dengan pembelajaran berbasis proyek ini, ketika kita kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di sekolah, bagaimana ini menurut kakak? Silakan untuk raise hand Kak, untuk kita untuk refleksi ya, pembelajaran terkait di modul 3 titik, di modul 3.0 ya Kak ya. Silakan Kak. Kak Dimas gimana Kak Dimas terkait pembelajaran berbasis proyek Kak? Silakan Kak. Terkait dengan pembelajaran berbasis proyek ini, jika melakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar, mungkin pendapat saya ini Kak, mengalami cenderung kesulitan Pak. Karena ketika mengajak rekan sejawat untuk membentuk KBS, karena pastinya tidak semua guru antusias. Karena kan banyak tugas tambahan atau kesibukan lainnya di jam sekolah Kak. Seperti itu Kak kendalanya. Baik, terima kasih Kak Dimas. Kalau kata Kak Dimas agak kesulitan karena nanti terkait dengan kawan-kawan ada yang memang tidak antusias ya, ketika memang ya menurut belajar memang kondisi di sekolah masing-masing itu berbeda-beda ya Kak ya. Ada kawan-kawan yang memang antusias, ada yang tidak. Yang jelas bagaimanapun kita, posisi kita sebagai guru gitu ya, kita paling tidak ada perubahan, walaupun misalnya perubahan itu tidak bisa buat kawan kita, ya paling tidak perubahan itu buat diri kita sendiri gitu ya Kak ya. Terkait dengan berbasis proyek ini ya, kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat ya. Artinya ketika kita kolaborasi ya, kita bersama-sama, hasilnya ini lebih baik, lebih bagus dibandingkan kita kondisi kita sendiri ya kakak ya. Baik kakak, kita next lagi berikutnya. Nih, bagaimana perlibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Silakan. Kak Atta, ada Kak Atta? Kak Atta ada? Kak Rosida? Kak Rosida ada? Ada, Kak. Silakan Kak, bagaimana nih perlibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran menurut Kakak? Bagaimana ini perlibatan komunitas? Apakah baik? Apakah memang perlu perbaikan gitu? Silakan Kak Rosida. Silakan Kak Rosida.
Oh, Sebentar Kak, sebentar. ya Kak Previ silakan. Kak duluan ya Kak Rosida. Baiklah. Nah, Aku tak cari dulu. bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, di sini kan sebagai guru pasti mempunyai sifat atau karakter masing-masing kan. Jadi pada saat kita bersama, kita gabung itu lebih ke berbagi pengalaman sih. Artinya kan pengalaman guru kan bermacam-macam, nanti bisa sharing bareng-bareng. Itu sih Kak. Terus paling tambahan dengan inovasi. Nah, menerapkan inovasi yang berbeda-beda dari setiap rekan sejawat masing-masing. Itu sih Kak. Ya, terima kasih Kak Previ ya yang sudah menyampaikan ya terkait dengan komunitas rekan sejawat ya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi kata Kak Previ ini memang benar ya. Terkait dengan komunitas rekan sejawat kita bisa berinovasi kemudian bertukar pengalaman ya terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah kita gitu. Nah, tentunya ketika memang ada komunitas sekolah ini dampaknya lebih baik, lebih bagus. Kenapa? Ketika kita memang ada masalah, ini kita bisa permasalahan kita itu dipikirkan bersama-sama dengan kawan-kawan kita gitu ya. Kemudian ketika memang kita punya program atau ide dan ini bisa kita bicarakan, bisa komunikasikan dengan kawan-kawan sehingga memang ketika ada komunitas belajar ya, komunitas rekan sejawat ini bisa meningkatkan kualitas pembelajaran ya Kak ya. Nah ini dampaknya sangat positif sekali kakak-kakak kalau memang kakak ada komunitas sekolah yang ada di sekolah masing-masing, ada komunitas belajar di sekolah ya, kombes ya Kak ya. Kalau belum ada silakan kakak nanti ya memulai ya bagaimana untuk membentuk komunitas yang ada di sekolah kakak. Baik kakak, kita lanjut lagi, next lagi. Bagaimana melibatkan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan PJBL ya. Nah ini kayak terkait project ya. Apakah dengan melibatkan voice choice ini peserta didik dalam penerapannya? Apakah pembahasan terhadap voice choice ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Silakan, siapakah yang untuk menyampaikan ya terkait dengan voice dan choice ya ownership ya peserta didik ya. Silakan Kak Rosida boleh atau kakak-kakak yang lainnya boleh juga. Silakan bagaimana melibatkan voice dan choice ya ownership ya terhadap peserta didik kita. Saya coba jawab ya Kak. Iya, silakan Kak. Yang pertama, bagaimana melibatkan voice ownership peserta didik dalam penerapan PJBL. Yang pertama, langkah yang diambil adalah identifikasi minat dan aspirasi. Yang kedua, kolaborasi dalam proyek. Yang ketiga, refleksi dan umpan balik. Yang kelima, keterlibatan komunitas, Kak. Ya, terima kasih Kak Rosida ya terkait dengan voice ya ownership ya. Voice ini adalah suara ya, pendapat ya, kemudian ketika peserta didik kita. Nah, barangkali ya ketika memang kita menerapkan ya pembelajaran yang berbasis proyek ya. Nah ini kaitannya kita harus mendengarkan dari peserta didik kita ya. Apakah memang maunya apa peserta didik kita gitu sehingga ketika memang sesuai dengan pendapat mereka ini akan lebih baik tentunya ya kakak-kakak ya. Jadi dampaknya pada pembelajaran ini sangat baik sekali ya dalam penerapannya ya terkait dengan voice choice ya ownership untuk peserta didik kita ya. Baik, lanjut lagi kita next lagi selanjutnya kita next
Nah, ini kakak-kakak ya, tujuan ya paradigma perubahan diri dalam kelas ya PJOK ya kan. Pertama ini adalah keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik ya kak ya. Artinya ini disesuaikan ya dengan kemauan murid ya. Artinya banyak siswa yang aktif ya. Keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, kemudian ya pembelajaran yang berkelanjutan arahnya itu keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Kemudian kalau ke atas ini adalah paradigma perubahan diri dalam kelas dalam PJOK. Ini tujuannya ya. Tujuan dari kita belajar ya keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, kita menggerakkan rekan sejawat ya, kemudian disesuaikan dengan memang paradigma perubahan diri dalam kelas dalam PJOK yang memang menganggap selama ini guru PJOK ini ya pembelajaran PJOK dianggap kalau kita lihat ya ini kadang nggak penting ya karena memang ada kawan-kawan kita yang mengajar ini tidak sesuai dengan memang modul ajar, hanya mengajar dikasih bola gurunya tak kemana. Nah, ini yang membuat kita belajar keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik ya kak ya. Bagaimana nanti kita sebagai seorang guru ya, kita menjadi guru yang baik, yang bagus ya, yang disukai oleh peserta didik ya, yang inovasi, kemudian yang kreatif. Kemudian kita bisa juga menggerakkan ya keterampilan ya rekan sejawat ya, terutama di komunitas belajar di sekolah. Oke kakak, kita next lagi. Ya ini saya akan menyampaikan tentang penyampaian RTL. Nah ini kak ya, jadi kakak nanti membuat rencana ya, tindak lanjut ya terkait dengan RTL. RTL ini kaitannya dengan bukti karya kakak ya, yang ada di sekolahan ya. Kakak membuat program ya, membuat bukti karya. Tadi saya share udahan contohnya ke Kak Dimas, saya kasih 2 di situ, 1 punya saya, ada rencana tindak lanjutnya, kemudian ada kegiatan dokumentasi yang nanti kita tampilkan juga. Baik kakak, pengantar tugas yang pertama di sini salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era merdeka belajar adalah mampu merancang ya. Mampu merancang, kemudian melaksanakan, mengevaluasi program kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang dalam PKG PJOK. Program atau kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, Ibu atau Bapak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut RTL agar Ibu atau Bapak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar yang ada di sekolah. Jelas Kak ya? Jadi kita sebagai seorang guru PJOK ini kita bisa membuat sebuah program, sebuah proyek ya Kak ya. Di sini kita bisa merancang, kemudian melaksanakan, mengevaluasi ya kegiatan atau program itu atau bukti karya yang kita buat ya. Jelas ini Kak ya. Kemudian kita melibatkan juga komunitas belajar di sekolah karena memang kalau kaitannya program ya ini nggak akan bisa berjalan tanpa ada dukungan dari kawan-kawan. Lanjut lagi Kak. Pengantar tugas lagi, sebelum merancang program atau kegiatan, Ibu atau Bapak perlu melihat kembali visi ya, visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan, serta memanfaatkan dan memperdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Jadi kakak-kakak bisa melihat nih, kira-kira aset di sekolah ini apa saja yang membuat nanti kita bisa melihat kembali ya visi kita sebagai guru PJOK yang berpusat pada peserta didik ya Kak ya. Kita ketika membuat program ya kita lihat juga aset yang ada di sekolah, kemudian kawan-kawan juga ada di sekolah. Kemarin disampaikan
di dalam komunitas sekolah yang terpenting dulu adalah kebersamaan, ya, kebersamaan, keserasian, merasa sehati dan sebagainya. Ketika memang hati kita bersama, ketika ada program-program, ini akan bisa berjalan dengan baik, ya. Kemudian rencana tindak lanjut yang dikembangkan Bapak Ibu bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan yang muncul pada peserta program PKG BJOK. Adapun pilihan tugas ini, ya. Jadi kakak-kakak, ya, ini adalah kunci, ya, kunci yang diharapkan ketika kakak sudah mengikuti program PKG BJOK ini, endingnya kakak-kakak bisa membuat sebuah bukti karya atau program, ya Kak, ya. Jadi nanti, ya, adapun penilaian tugas ini, ya, yang pertama di sini ada tujuan program. Tujuannya apa nih kira-kira kakak, ya? Itu ditulis. Kemudian yang B, kelengkapan rencana dalam struktur program. Program itu bisa melibatkan kepala sekolah, kemudian pengawas sekolah, ya kan? Kemudian yang jelas di struktur itu artinya kakak-kakak yang bisa membuat SK, ya, SK untuk terkait dengan program itu agar semuanya bisa terlaksana, ya. Jangan sampai kita hanya kerja sendiri, akhirnya, ya, tidak akan terlaksana dengan baik, ya, Kak, ya. Kakak melibatkan wali kelas, gitu kan, guru BK, guru piket, wakil kepala sekolah, dan sebagainya. Yang C adalah keterlibatan komunitas, ya Kak, ya. Jadi memang terkait dengan RTL ini kakak harus melibatkan komunitas. Sampaikan nanti di depan guru-guru, depan kan sejawat kakak, ya, dengan kepala sekolah, kakak punya program ini, punya tujuan ini dan sebagainya. Kemudian yang rencana evaluasi program. Nah, kakak kira-kira evaluasinya apa? Kesulitannya apa ketika nanti membuat rencana program ini. Nah, itu sudah ada evaluasi juga. Artinya untuk kira-kira, kesulitannya ini kakak sudah punya solusinya, seperti itu, ya Kak, ya. Kemudian keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan tugas yang meliputi. Satu, ada bahan tayang, ya Kak, ya, bahan tayang rencana berbasis proyek, ya, melalui komunitas belajar. Bukan yang sudah berjalan, ya kakak, ya, tapi ini bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi kakak nanti menayangkan, ya, slide yang membuat PPT, ya, terkait dengan program kakak yang disampaikan, ya. Sampaikan di komunitas belajar, ya, menggunakan PPT, menggunakan LCD dan sebagainya. Kemudian kakak yang kedua di sini adalah ada notulen, ya, catatan diskusi, ya, KBS, ya, komunitas belajar sekolah, ya, boleh diskusi terkait dengan RTL PJOK. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi kakak ini jelas, ya, ada notulen, kemudian dicatat, ya, hasil diskusinya. Kemudian yang ketiga, dokumentasi, ya, kegiatan bisa berupa video atau foto kegiatan, ya kakak, ya. Jadi kakak, ya, nanti membuat RTL, kemudian ada dokumentasi kegiatannya bisa berupa video atau foto kegiatan. Yang keempat, dokumen lain yang relevan, ya, artinya yang kira-kira nanti ngebantu pembuatan program, ya, ada dokumen-dokumen yang lain, ada SK, mungkin kan SK program, ya kan, SK kegiatan dan sebagainya. Ini dokumen-dokumen bisa membantu kakak untuk memperkuat, ya, rencana tindak lanjut, ya, terkait dengan program atau bukti karya untuk kakak kerjakan. Kita lanjut lagi, Kak. Nah, ini Kak, yang B, rencana tindak lanjut RTL. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuan. Yang ini ada sekantir atau nakal, ya, kakak, ya. Jadi terkait dengan rencana tindak lanjut ada rencanakan langkah. Jadi kakak-kakak, ya, nanti setelah tatap maya ini, ya, merenungkan diri apa yang kira-kira cocok, ya,
untuk kakak buat sebuah bukti karya atau program yang buat di sekolah kakak ya kak ya. Kakak renungkan ya, bisa kakak terkait dengan program yang pembiasaan atau SEN ya kak ya, yang sudah kita pelajari, atau kegiatan-kegiatan ekskul silakan saja kak ya. Kakak buat program itu ya, tujuannya apa. Kemudian di sini mode penugasan mandiri, rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas. Tujuan pembelajaran khusus peserta dapat memulai rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar aspek penilaian dikemas dengan baik dan benar. Ya kak ya, ini juga saya. Kita lanjut lagi, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi kakak nanti membuat bahan tayang ya kak ya. Nah, bentuk rencana tindakan lanjut bahan tayang ini, rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar ini maksimal 9 slide ya kak ya. Ini maksimal, artinya tidak boleh lebih dari 9 slide ya. Yang pertama judul, kemudian pendahuluan, kemudian tujuan, proyeknya apa gitu, programnya ya kak ya. Ini ya maksimal 9 slide. Kemudian komponen program, di sini ada judul program, kegiatan, latar belakang, tujuan program, capaian, langkah-langkah, hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki di kelas atau sekolah, rencana evaluasi, kemungkinan tantangan. Kayak ini ya, jelas saya nih kak ya. Jadi di sini komponen program ini ada 8 ya kak ya, nanti kak paparkan di situ ya, isi dari programnya ada 8 ini ya kak ya. Kemudian di sini keterangannya, satu, RTL yang ibu atau bapak buat akan mendapat penuh penguatan dari fasilitator ya, sehingga nanti kakak setelah kakak nanti mengerjakan kayak di due-date-nya itu tanggal 16 kak ya, untuk membuat RTL ini kakak ya, berarti masih ada nanti 7 hari kak ya. Nanti kakak lihat lagi di LMS. Nah kakak setelah membuat RTL nanti kita berikan penguatan gitu kan, bagaimana kakak membuat RTL-nya atau programnya. Jadi nanti semuanya mungkin refleksinya nanti tatap maya lagi, semua menampilkan ya, menampilkan program walaupun cuma sebentar, mungkin cuma 5 menit ya, paling tidak sudah tahu gambarannya programnya seperti apa. Kemudian yang kedua, selanjutnya ibu atau bapak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk diskusi dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar. Ya. Jelas ya kakak ya. Ini diminta untuk presentasi, jadi foto-fotonya atau videonya kakak ada ya. Kemudian unggah tugas seperti bahan tayang, notulen, catatan, diskusi bersama KBS atau video atau foto atau dokumen lainnya yang relevan ya kak ya. Kemudian yang keempat, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing ya kak ya. Jadi bukan hanya untuk pilihan program, namun endingnya baiknya memang program ini ya bisa di komunitas belajar sekolah kakak ya. Ya, kalau emang baik, bagus, bisa dilaksanakan. Kayak ini yang tujuan akhirnya ya. Agar memang kita mengikuti program PKP ini ada bukti karya yang memang bisa disampaikan ke kawan-kawan. Next lagi kak. Kemudian penjelasan ya komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ini kak ya. Perencanaannya seperti apa ya. Jadi kakak, pertama di sini ada komponennya judul program kegiatan, penjelasan tentang komponen judul program kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Kemudian uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasar, kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah belajar sebelumnya.
Bapak Ibu juga dapat mengembangkan dari model pembelajaran Bapak Ibu pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Bapak Ibu dapat melihat kembali yang modul 2.3 sampai 2.5. Kemudian latar belakang, pastikan di dalam latar belakang Ibu atau Bapak penjelasan bagaimana suara ya, suara pilihan dan kepemilikan ya Kak ya. Nah ini Kak ya, dari murid akan dipromosikan didorong dalam program tersebut. Artinya di sini ya, ini dari murid ya, suara dari pendapat ya. Jadi kakak sampaikan juga ke anak murid ya terkait dengan program yang akan dibuat ya. Masukan dari murid juga kira-kira murid-murid saya ada program seperti ini gitu ya. Penjelasan dari murid-murid ya, masukan dari peserta didik. Kemudian jelaskan konteks program ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada. Berdasarkan pemetaan aset, kaitkan dengan yang telah Bapak Ibu lakukan di modul 1.2. Ya, kayak dari program ini juga dilihat lagi karakter sekolah ya atau komunitas sekolah, dilihat lagi berdasarkan pemetaan aset ini Kak ya. Ini di modul 1.2 ya. Sudah buat kemarin juga sudah diingatkan lagi terkait dengan pemetaan aset yang ada di sekolah kakak. Kemudian nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap pada program kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, data pencapaian murid, pemetaan aset dan sebagainya. Ini ya kakak ya. Jadi dinyatakan kondisi kesenjangan dan kebutuhan di lapangan ya terkait nanti program yang akan kakak buat ya disesuaikan dengan capaian, kemudian survei, interview dari orang tua ya murid ya, kemudian aset yang ada juga. Next lagi Kak, kemudian di sini tujuan program ya. Ini tim bergerak dilakukan ada fase pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan berbasis ini ya. Sampai langkah-langkah ya kan. Langkah-langkahnya di sini nyatakan dalam bentuk capaian yang diharapkan yang dilengkapi dengan indikator pencapaian yang terukur dari tujuan program. Untuk setiap capaian berikan informasi tentang langkah-langkah ya Pak ya. Kemudian langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik ya. Identifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Kemudian nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor ya, pemeran utama dalam program kegiatan ini. Kaitkan dengan suara pilihan, kepemilikan murid dan kembali. Seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SEM ya Kak ya. Di sini peserta didik yang sudah dibekali dan siap juga kemudian untuk berkontribusi dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Artinya proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tapi peserta didik yang menjadi pemeran utama dalam mulai perencanaan hingga pelaksanaan hingga menyelesaikan tantangan di dalam proyek. Guru melakukan pendampingan selama proses proyek ini ya, kaitkan dengan ini Mas, tanggal mulai, tanggal berakhir untuk setiap langkah tindakan ya. Jadi kakak ya ditampilkan juga tanggal-tanggalnya, tanggal mulai berakhirnya ya kegiatan ini. Kemudian di sini 5 struktur program dan mitra dalam komunitas. Program atau kegiatan dibuat merupakan sebuah program kegiatan kurikuler di sekolah. Jelaskan skala program kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi kelas usia. Jelaskan pengaturan program kegiatan ini harus mencakup ruang waktu pelaksanaan program dan kapan program PPB akan dilakukan. Nah ini jelas kayak kapan nih program akan dilakukan. Identifikasi dan penjelasan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program kegiatan ini. Gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya. Contoh struktur dan rekan sejawat dalam KBS. Contoh nama proyeknya yuk berat misalnya. Ini adalah guru mapel PJOK berdiskusi bersama mengembangkan materi aktivitas konsep ya usaha bagaimana dilakukan bagian dari modul pendidikan gerak, kemudian serta penyiapan berikutnya. Tanya di sini
Juni guru mapel IPA berdiskusi bersama mengembangkan materi aktivitas manfaat ragam kelas dan gaya termasuk teknologi penjelasan. Ya kakak-kakak ya, struktur program dan mitra dalam komunitas. Jadi ada kaitannya juga misalnya mapel PJOK dengan pelajaran yang lain ya, pelajaran IPA atau pelajaran bahasa Indonesia ya kayak ini Kak. Jadi ada kaitannya kalau kita di sini di JOK belajar gerak, ternyata di IPA juga ada manfaat ragam gerak dan gaya. Kalau di bahasa desa di sini ya penugasan prestasi peserta didik dalam berupaya apa ya, WAL PPT atau video pendek. Nah, ini kan. Kemudian yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas sekolah. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program. Nah, kira-kira jumlah peserta didiknya berapa? Fokus pada bagaimana Ibu Bapak akan menggunakan sumber daya yang ada, implementasi di aset testing ya. Asetnya apa saja ya, kakak ya. Nah, ini disampaikan juga ya, kondisi sekolahnya seperti apa ya. Ya, ini yang poin yang keenam. Yang ketujuh, ya ini masih keenam, jelaskan kapasitas sumber daya yang digunakan, melakukan program fokus pada bagaimana Bapak menggunakan sumber daya ini. Yang ketujuh, rencana evaluasi, nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan. Dari siapa saja yang akan mengumpulkan informasi murid yang akan mengikuti program, staf anggota komunitas belajar dalam sekolah, dan bagaimana setiap individu ini nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Jelaskan alat pengumpulan data yang akan digunakan, misalnya wawancara, FCP, dan sebagainya. Nah, ini kayak di rencana evaluasi ya. Jadi di rencana evaluasi ini kita mengumpulkan informasi ya dari murid, dari staf, guru, komunitas belajar ya, terkait bagaimana nanti ya kegiatan kita ya dilaksanakannya seperti apa. Nah, ini pasti kan sudah ada masukan. Ini bisa kita dapat dari survei atau wawancara atau refleksi murid. Kemudian kemungkinan tantangan. Jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rencana dan solusinya Bapak Ibu rekomendasi untuk mengatasi tantangan. Jadi kita ada tantangan, kemudian ada solusi juga. Apa nih solusinya? Bapak Ibu dapat menggunakan pemahaman keterampilan yang sudah didapat dari modul 3.1, menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat untuk mencoba mencari solusi atas tantangan tersebut. Jadi kakak terkait dengan permasalahan dan sebagainya, tantangannya kita bisa menggunakan ya komunitas belajar ya, kemudian mencari solusi atas tantangan tersebut. Dan cukup jelas ya kakak ya. Nah, ini Kak aspek penilaian rencana tindak lanjut yang ada tujuan program ya. Ini sudah dijelaskan kelengkapan rencana dalam struktur program ya, keterlibatan komunitas sekolah, rencana evaluasi. Ya, ini Mas ya, masa rencana tindak lanjut. Ada penyusunan rencana tindak lanjut RTL ya, menyusun unggah di LMS ya. RTL dilengkapi dengan dokumen kegiatan berupa video dan sebagainya. Nah, ini rentangnya 6 hari dari sesi pengantar RTL. Jadi 6 hari dari sekarang ya kakak ya. Penilaian RTL setelah diunggah, kemudian umpan balik RTL setelah 6 hari penyusunan RTL. Jadi ada umpan balik setelah kakak nanti membuat sebuah bukti karya atau program kegiatan untuk sekolah kakak ya. Kemudian diskusi tanya jawab. Silakan kakak ada yang kurang jelas, silakan untuk bertanya ya. Silakan Kak. Siapa yang mengawali dulu? Silakan untuk raise hand ya untuk bertanya. Halo kakak, sudah jelas semua terkait dengan RTL? Halo kakak. Iya Kak. Iya, Gimana terkait dengan RTL? Rencana tindak lanjutnya terkait dengan program. Kira-kira gambarnya seperti apa? Ada yang mau didiskusikan atau tanya jawab? Silakan Kak. Kak Ros, silakan. Kak.
Gambarannya pusing, Kak. Gambarannya pusing. mumet, Kak. Pusingnya gimana? Pusing untuk melaksanakannya, Kak. Karena masih dalam belajar PPG juga ini, Kak. Ya, kalau terkait dengan PPG, piloting ini kan memang pemerintah ini juga ngasih inilah keringanan. Kenapa? Karena memang tidak ada belajar tatap maya, nggak ada. Ada cuma refleksi jurnal, kemudian buat video, kemudian bikin ya opini sesuai. Terlalu ringan sih kalau kata aku. Memang guru sekarang dipermudah gitu. Justru kita dapat ilmu dari kegiatan PKD ini gitu. Ya Kak Desi ya. Terkait dengan program ini, jadi Kak Desi ke kakak yang lain ya menghayal dulu aja gitu kan, setelah dari Zoom ini menghayal bagaimana program akan dibuat. Kemudian contoh-contohnya juga sudah ada ya. Atau kakak-kakak ya punya ide-ide yang lain gitu terkait dengan sekolah kakak-kakak, kira-kira idenya programnya apa yang memang disesuaikan dengan kita sebagai guru PJOK. Nah itu. Nah nantinya kakak buat ya sesuai dengan contoh, sesuai dengan arahan tadi ya, bikin PPT-nya gitu kan. Bisa melalui Canva atau melalui yang lain silakan saja Kak gitu. Menurut kakak bagaimana mudahnya untuk membuat sebuah untuk rencana tindak lanjut gitu kan. Dan nanti rencana tindak lanjut ini atau program atau bukti karyanya kakak bisa sampaikan ke komunitas belajar di sekolah kakak. Sampaikan kakak ke kepala sekolah terlebih dahulu. Jadi nanti foto-fotonya juga ada, kakak minta izin. Jadi nanti di bukti karya kakak juga minta izin tanda tangan kepala sekolah. Formatnya nanti ada. Tanda tangan, kemudian baru nanti kakak presentasi di depan kawan-kawan. Ya nggak mesti kawan-kawan kumpul semua, nggak mesti gitu. Ada berapa orang gitu kan, atau memang kakak woro-woro dulu di grup kan gitu kan, sehingga nanti jelas. Silakan Kak Dimas. Izin tanya Kak. Iya, silakan. Terkait dengan pembuatan RTL. Suaranya putus Kak ya. Kak Dimas, suaranya putus. Atau lewat chat aja nggak apa-apa. Jaringannya bermasalah Kak. Jaringannya Kak. Oh iya. Maaf. Silakan diulang, boleh Kak. Terkait dengan pembuatan RTL ini Kak, yang ditampilkan PowerPoint Kakak ini, yang presentasi ini terkait dengan Juknis ya Kak? Tentang... Iya, sesuai dengan Juknis Kak. Nah untuk yang modul yang saya buka ini kok nggak ada Juknis pembuatannya Kak ya? Kalau contoh kan sudah diberikan Kakak nih untuk masalah RTL dan dokumentasinya. Itu ada Kak di RTL itu. Di modul berapa Kak? Buka sampai 31 nggak ada ya Kak? Ada RTL 2 unggah tugas rencana tindak lanjut. Gitu. Oh berarti habis dari sesi ya modul ini ya 3. Kak? Enggak, modul 3 itu di bawahnya ada Kak RTL. Oh iya ini ada Kak. Oh berarti setelah tatap maya ini berarti Kak ya ibaratnya? Iya, setelah tatap maya ini di situ ya kakak dikasih waktu 6 hari gitu kan, 1 minggu ke depan ini kan, tanggal 16 nanti terakhir untuk ngumpul kegiatan ini RTL ini kakak. Ya, kemudian nanti ada refleksi, kakak menampilkan refleksi itu menampilkan dari proyek atau program kakak gitu yang kakak buat gitu. Jadi paling tidak kalau bisa sih ya, kalau bisa program ini nanti dikumpulkan dalam satu folder gitu kan. Jadi kawan-kawan yang lain bisa melihat juga sebagai gambaran kalau emang proyek ini, program ini bagus ya,
kakak yang lain bisa nerapin di sekolah juga gitu. Jadi bukan hanya di Berarti sekolah. RTL ini tindak lanjut dari project yang kita buat dari modul sebelumnya itu Kak ya? Iya, Yang mungkin pertamanya kakak masih buatnya kan masih bingung sih. Ya, iya yang Kak. penting buat-buat aja gitu. Setelah kemarin dapat materi, kemudian hari ini dapat penguatan lagi. Oh, ternyata endingnya ini kita untuk membuat bukti karya gitu. Iya. Bukti karya atau program gitu, program yang buat sekolah kita. Ya, program ini bisa dia hanya seminggu, hanya setengah tahun, atau dia tahunan. Silakan, jangkanya kan ada jangka pendek, panjang gitu, disesuaikan. Kalau saya mungkin bisa nggak lama gitu ya waktunya ya. kan. Silakan saja kakak nanti kira-kira apa mau program gitu ya, mau SEM atau mau yang lain silakan. Tapi kalau punya saya itu kan pembiasaan ya di situ ya. Iya, Kak. Mm-mm. Izin tanya lagi Kak. Mungkin ini pertanyaan mewakili teman-teman, kalau enggak ya mewakili diri saya sendiri Kak. Mungkin ke depan ini gambaran tugasnya ini buat teman-teman dan saya sendiri mungkin masih bingung Kak. Kayak misalkan dari lini masa awal setelah kita tatap muka ini kita mempersiapkan proyeknya. Setelah kita mempersiapkan proyeknya kita menyusun rencana tindak lanjut. Setelah itu kita ibaratnya presentasi dengan rekan sejawat. Nah itu urutannya kita kayaknya mungkin belum terlalu paham gitu Kak. Jadi masih pusing gambaran tugasnya ke depan. Jadi kalau kita di grup tugasnya apa. Jadi masih bingung semua Kak. Saling lempar pertanyaan tugasnya apa. Sebenarnya kalau di LMS sudah jelas urutan tugasnya. Cuman kan mungkin ada yang belum sempat buka atau ada yang gimana gitu mungkin Kak. Baik Kak, jadi yang penting ini 6 hari ini kakak buat dulu aja RTL-nya itu. Rencana tindak lanjut, bikin program dulu aja. Itu yang penting ya. Jadi ketika nanti kakak mau sampaikan ke kawan-kawan, nanti ada waktunya sendiri untuk kakak untuk mengunggah bukti karya gitu. Bukti karya itu bentuknya masih draft dulu. Nah, di bukti karya itu sudah lengkap ada dokumentasinya. Punya saya kan pertama tadi saya share kan ada 2 nih Kak. Satunya RTL, satunya ada dokumentasinya. Nah gitu. Nah di dokumentasinya ini nanti dilengkapinya waktu pas kita mengunggah di bukti karya gitu. Ada di bawahnya lagi nanti bukti karya. Dilengkapinya Berarti di situ. 6 hari ke depan ini kita siapkan project yang RTL itunya Kak? Ya RTL dulu aja. Kira-kira kakak punya program apa, kakak buat gitu ya. Siap Kak. Nah nanti baru seminggu kemudian baru terkait dengan dokumentasinya. Atau mau kakak langsung hajar habis langsung ada dokumentasinya lebih bagus gitu kan ya Kak ya. Jadi kalau punya saya tampilkan dulu kayaknya. Ayo Kak Kalau Freddy tolong tanggapannya ini, diskusi banyak arah ini. Yang pasti eh, ada dulu aja komunitas belajar di sekolah, baru pembentukan tadi itu sih. Kalau belum ada, terus kita mau tanya ke siapa tadi itu masih bingung. Pembentukan, penguatan komunitas belajar. ya ini kan RTL-nya Kak ya, udah tampil ya Kak ya. Nah, ya Udah, lihat Kak. contoh Ini coba. RTL-nya, Kita lihat contoh bareng-bareng. ya Iya ini Kak. RTL-nya yang kita buat tadi sesuai dengan penilaiannya. Ada latar belakang, ya konteks, karakteristik, ya suara kepemimpinan peserta didik, kebutuhan minat program ini ya. Nanti kakak lihat sendiri. Kemudian ada tujuan, kemudian ada capaian langkah-langkah ya kan. Ada suara murid, menyusun langkah, gitu 4 langkah kepemimpinan murid, pelaksanaannya kayak ini di RTL-nya. Kemudian ada 4 langkah pencapaiannya. Nah, ini kan ini kegiatan namanya progresif ya kayak
Kemudian langkah-langkahnya untuk menuju proses ini apa? Di sini ada lingkungan sekolah ya, awal masuk bersih lingkungan sekolah 15 menit. Kemudian pembiasaan bawa bekal, sholat duhur ya, senam sehat dan sebagainya. Ini Kak ya, ada 4 langkah. Kemudian ada struktur program, ya. Yang mitranya siapa saja gitu kan. Boleh BGP Lampung ya, pengawas sekolah, tim progresi pada timnya di sekolah, guru peserta didik. Eksternalnya dinas pendidikan, dinas kesehatan. Kemudian Puskesmas, komunitas sekolah, orang tua, MGMP. Nah ini kayak ini struktur programnya. Jadi kakak nanti bisa lihat, bisa contoh ya, contoh yang sudah ada. Kemudian kapasitas yang dimiliki ya, ada modal manusia, modal lingkungan, ini kan aset nih kak ya, kegiatannya ya yang ada di sekolah kita. Kemudian rencana evaluasi, evaluasinya apa saja nanti kakak bisa lihat ya, kak ya. Kemudian tantangan dan solusi ya, tantangan solusinya sudah dibuat. Nah selesai ini terkait dengan RTL-nya. Kemudian ada lembar bukti karya juga nih kak ya, lembar pernyataan peserta. Nah ini nanti kakak minta persetujuan dengan kepala sekolah. Ya ada tanda tangan kepala sekolah. Ini ada kak nanti di apa, di LMS di bawahnya ada di sini, nanti tinggal kakak isi ya. Upload juga nih kak ya bukti karyanya. Kemudian dokumentasinya ini kak ya, ini dokumentasinya dari program progresif ini sudah dilaksanakan. Dokumentasinya apa gitu kan. Nah, dokumentasinya itu, nah ini kita komunikasi dengan kepala sekolah ya terkait dengan kita akan mengadakan program ya, P5 yang program progresif tadi ya, disampaikan, dijelaskan sama kepala sekolah, kita minta izin ya kan. Kemudian juga dokumentasi ya, ini dengan rekan-rekan kawan-kawan di sekolahan ya, programnya ini ya kayak. Jadi ini saya laksanakan di tanggal 9 Agustus 2024 ya, sosialisasi penguatan kepada guru mengenai program P5 maupun PJOK kemudian sekolah dari peserta PKB ini. Saya sampaikan program progresif ini ya ke kawan-kawannya. Ternyata kawan-kawan sangat mendukung sekali adanya program ini. Kemudian ya ini di hari Seninnya tanggal 12 Agustus saya waktu itu kebetulan juga ada undangan sosialisasi apa kegiatan MGMP. Nah, ini saya sampaikan juga ke kawan-kawan MGMP, saya punya program seperti ini, gitu kan. Nah, kawan-kawan MGMP ya banyak masukan juga terkait dengan programnya, terkait nanti kendala di lapangan seperti apa. Ya, kakak nanti bisa sampaikan juga di KKG ya, di komunitas di sekolah di SD ya kan. Kalau yang tingkat SMA kan MGMP ya, atau SMP Kak Previ MGMP nanti juga. presentasi ke Kak Rasni satu format Iya ya. boleh, boleh ini Kak Previ ya. Nanti diundang Kak Previ ya, disiapin segalanya. Boleh. Kemudian dokumentasi kegiatan juga ya, dengan anak murid, kemudian ya dengan di kelas ya, kepemimpinan murid, student agensi ya, yang melakukan suara murid dengan murid ke pendidikan murid ya Kak ya. Ini dokumentasi kegiatan juga ya. Ini terkait dengan komunitas belajar sekolah ya Kak ya. Jadi memang di komunitas sekolah itu ya memang harus ada sebenarnya Kak. Ya kalau tidak ada ya yang penting kakak sampaikan sama rekan-rekan sejawat. Gitu ya Kak ya. Jadi jangan ambil pusing lah ya. Tapi paling tidak ya kakak mencoba juga disampaikan kalau bisa kita ada komunitas belajar di sekolah. Grup, kemudian ya kegiatan-kegiatan apa rencananya, rencana jangka panjang, jangka pendek kegiatan di komunitas belajar sekolah. Nah, sampaikanlah kakak di kegiatan atau program P5 yang akan dilaksanakan. Kemudian dokumentasi kegiatan, kita bersih-bersih lingkungan 15 menit ya kak ya.
di sekolah ya Kak ya. Nah ini kegiatan ya pembiasaan bawa bekal Kak ya, anak makan dan sebagainya. Tiap hari Senin makan bersama ya dengan anak murid. Ini berkemudian kegiatan ya, ini sholat duhur Kak ya. Jadi kita pembiasaan untuk sholat duhur anak-anak kita semua sertakan untuk wajib untuk sholat duhur, khususnya yang muslim ya, yang laki-laki kan tidak ada halangan. Tapi kalau perempuan ya ada tamu ya Kak ya. Kalau laki-laki tidak ada. Ini Kak ya, di dokumentasinya juga harus disampaikan. Nah ini senamnya, kegiatan senamnya Kak ya, dokumentasinya sudah ada juga. Program kakak apa nanti dilaksanakan dan dokumentasinya apa saja sebagai bukti karya. Kemudian publikasi kan ya, bisa lewat channel YouTube ya kan, kemudian bisa lewat email, website sekolah. Nah ini ditempel, di print, pakai banner, taruh di sekolahan, kan, dipajang di ya spanduk dan sebagainya Kak ya. Ini publikasi ya, kegiatan dokumentasinya Kak ya. Jadi kakak-kakak bisa nanti buat juga di sekolahan itu. Kalau bikin spanduk ya nggak terlalu mahal lah ya. 1 meter tuh ada yang 30.000, ada yang 15.000 gitu kan, tergantung kebutuhan kakak. Atau kakak bikin kecil yang posisi kayak apa? Semacam kalau di puskesmas itu ada pemberitahuan kotak gitu. Boleh saja, silahkan kakak. Bagaimana nanti dokumentasi kegiatan ini memang ada gitu kan ya. Ya, terima kasih. Jelas Kak ya? Halo kakak. Kakak yang lain ada yang ditanyakan lagi? Yang lain ada yang ditanyakan lagi? Kak Previ sudah jelas. Yang lainnya kalau sudah jelas ya kita akhiri. Ada yang ditanyakan lagi nggak terkait dengan ya kakak seminggu ini buat ya rencana tindak lanjut untuk buat bukti karya atau programnya. Sambil setelah Zoom ini sambil menghayal apa yang kira-kira cocok di sekolahan kakak. Cukup jelas Kak? Yang lainnya ada yang ditanyakan? Sebelum kita tutup. Jelas ya. Yang lain kayaknya jelas ini. Oh iya. Nggak ada yang tanya ini. Yang tanya sih jelas. Kalau nggak ada yang tanya berarti pinter-pinter ini udah. Gimana Kak Yusuf? Mau tanya ngantek bingung kayak mau ditanyain karena gadong. Ya, coba nanti dibelajarin lagi Kak. Oke. Ya, sambil buka-buka modul. Iya. Nah, ini waktunya 1 minggu Kak ya. 1 minggu untuk buat nanti kita refleksi. Setiap kawan-kawan harus buat dan menyampaikan nanti. Penutup Kak. Silakan Kak Previ dibaca ini Kak Previ. Kak Previ, ada Kak Previ? Ini pantun atau apa Kak? Puisi ya. Pantun. Pantun Oke. kuwi Kak, ndang diwaca. Cakep. Minta catatnya ya. Oke. Paslon berarti ini. Siap, 1, 2, 3. Kalau ladang banyak hama, Cakep. Cakep. tak perlu petani untuk berpindah. Cakep. Hati masih ingin bersama, Cakep. tapi waktu habislah sudah. Cakep. Selanjutnya gantian bagaimana Kak?
Lanjut, lanjut. Lanjut. Bungkus Kak Previ. Burung dara, burung cendrawasih. Cakep. Cakep. Bisa dicari dulu di Papua. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Cakep. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Siap banget Mas Kak Previ. Baik kakak-kakak, mungkin itu saja pertemuan pada hari ini ya. Mudah-mudahan jelas yang disampaikan saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kak, foto bersama kak, bentar kak.